Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Ulangan pasal yang ke-6. Dari judul perikopnya kita sudah mengerti bahwa ini tentang kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dan ada beberapa ayat yang saya ingin detail mencoba mengupasnya bagi Anda semuanya. Ayat yang ke-13 saya bacakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Banyak orang Kristen salah memahami ayat ini. Mereka seolah-olah dihadapkan dengan kenyataan ada ayat-ayat yang kontradiktif. Bukankah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu? Tapi kenapa di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini Allah sendiri menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburu? Maka kita perlu mengerti supaya kita jangan sampai gagal paham. Pengertian cemburu di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih dan kata cemburu yang dipakai di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini jelas-jelas berbeda. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu berbicara tentang sifat manusia kita yang iri hati melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih baik daripada kita, makanya kita cemburu atau kita iri hati karena kita menginginkan tapi kita tidak punya. Tetapi kalau Ulangan pasal yang ke-6 ini sebetulnya menunjukkan sebuah kepemilikan Allah dalam hidup kita. Allah kenapa dikatakan cemburu kalau kita menyembah kepada ilah-ilah asing? Karena Tuhan itu mengerti ketika umatnya menyembah ilah asing, maka umatnya akan menjadi rusak. Umatnya akan menanggung akibat yang fatal karena dia menyembah Allah asing. Karena Tuhan mengerti bahwa Allah asing ini akan menghancurkan mereka. Bukan benar-benar Allah yang mengasihi mereka, tapi Allah yang hanya mengambil, membunuh, dan membinasakan mereka. Mana bisa disebut Allah yang baik? Misalnya ketika bangsa Israel menyembah kepada dewa Molok. Mana ada dewa yang dia bisa berkenan kalau umatnya, kalau orang yang menyembahnya harus membawa korban berupa anaknya sendiri dan membakar hidup-hidup di mezbah di depan dewa Molok. Mana ada dewa seperti itu? Bukankah itu dewa kekejian? Lah Tuhan mengerti kalau sampai umatnya menyimpang dan menyembah dewa-dewa macam seperti ini, bukankah rusak semua, hancur semuanya kehidupan daripada umat Israel itu? Makanya Tuhan menyatakan Dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak suka kalau dibandingkan dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang kejam seperti itu, dewa-dewa palsu seperti itu, dewa-dewa yang seringkali disembah tapi sebetulnya tidak punya kuasa, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan tapi tidak bisa menolong. Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi dibandingkan dengan dewa-dewa buatan manusia seperti itu? Makanya Allah mengungkapkan, janganlah mengikuti Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa di sekelilingmu, sebab aku Tuhan yang cemburu. Jadi kita mesti harus melihat kata cemburu ini bukan cemburu yang seperti biasa manusia lakukan. Bukan seperti itu tentunya. Lalu kemudian kita justru harus bersyukur kalau Dia Tuhan yang cemburu. Begitu kita melihat, begitu